Nah, tentu saja kalau polisi sudah berani menangkap Yahya Waloni, Muhammad KC atau yang lain, pasti karena sudah mengantongi bukti yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku semua, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum ditangkap polisi, Yahya Waloni di dalam beberapa video sering mengumbar kesombongan, sering mengumbar keangkuhan, menantang untuk ditangkap polisi. Tapi faktanya begitu ditangkap polisi, dia tidak bisa berkutik apa-apa. Sesumbar yang diprediksikan akan melawan ketika ditangkap, faktanya dia tidak melawan. Dan itu baik sih, saya kira baik, kooperatif, dan itu dijelaskan oleh polisi. Dan bagi saudara-saudaraku semuanya yang ingin melihat seperti apa momen saat Yahya Waloni digiring di kantor polisi di Mabes Polri, saya kira bisa melihat video yang ada di Insight ini. Jadi Yahya Waloni bersama dengan penyidik memasuki area kantor Bareskrim Polri kemarin sore ya, menjelang maghrib itu. Sayangnya bahwa Yahya Waloni tidak enggan berkomentar, tidak mau memberikan statement apapun kepada wartawan saat dimintai pertanyaan ya. Ya walaupun memang waktunya memang singkat, waktunya memang tidak banyak karena detik-detik, momen-momen saat Yahya Waloni digiring masuk ke Mabes Polri. Dan tentu saja pasca itu Yahya Waloni menjalani pemeriksaan kan di sana, dan biasanya pemeriksaan begini tuh sampai malam, pasti sampai larut malam. Dan sejauh ini sampai hari ini, hari Jumat ya, tanggal 27 Agustus pagi ini, belum ada keterangan lebih lanjut usai Yahya Waloni masuk ke ruang penyidikan, diperiksa apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum gitu ya. Tapi biasanya sih langsung, biasanya dalam konteks begini sudah ditangkap itu pasti polisi karena sudah memiliki barang bukti yang cukup ya. Biasanya begitu. Maka tidak setiap orang yang dilaporkan dengan dugaan pidana tertentu, apalagi penodaan agama seperti Yahya Waloni ini, itu langsung ditangkap. Gak bisa langsung kemudian meminta polisi juga menangkap orang lain yang dilaporkan oleh polisi. Kan laporan itu kan harus disertai dengan barang bukti yang kuat, ada saksi, ada dokumen-dokumen, ada gambar, video, dan lain sebagainya. Sumbernya juga harus valid gitu. Jadi tidak mudah, tidak bisa serta-merta polisi tiba-tiba menangkap orang yang dilaporkan sementara alat buktinya belum lengkap. Itu kan hari ini kan banyak beredar itu, karena KC ditangkap, Yahya Waloni ditangkap, kemudian juga terutama nih dari kubunya Yahya Waloni CS ini, atau setidaknya orang-orang yang membela Yahya Waloni gitu. Kapan Abu Janda ditangkap? Kapan Eko Kuntadi ditangkap? Kapan Denny Sergar ditangkap? Dan lain sebagainya dan sebagainya. Karena mereka sudah dilaporkan juga ke polisi oleh mereka gitu, oleh kelompok mereka maksud saya, beberapa waktu yang lalu, dan sampai hari ini kok belum ditangkap. Ya, tidak bisa begitu dong, karena setiap orang punya kasus yang berbeda, setiap laporan memiliki data yang berbeda, yang membutuhkan alat bukti, fakta-fakta yang berbeda pula gitu. Kalau setiap orang dilaporkan tiba-tiba ditangkap, nanti gimana sih? Ada hukum, ada proses hukum, ada aturannya, ada aturan mainnya, nggak sembarang tangkap bro gitu loh. Nah tentu saja kalau polisi sudah berani menangkap Yahya Waloni, Muhammad KC atau yang lain, pasti karena sudah mengantongi bukti yang cukup, sudah banyak fakta-fakta yang dirasa cukup untuk menangkap yang bersangkutan.
Oke lah, saya kira itu karena banyak dari pemirsa yang ingin melihat seperti apakah sih video momen-momen ketika Yahya Waloni masuk ke kantor polisi atau pas ditangkap. Saya hanya dapat video saat Yahya Waloni digiring masuk ke Mabes Polri, ya seperti yang tadi dilihat videonya itu ya. Terima kasih telah bersama kami. Bagi pecinta NKRI, pecinta Bhinneka Tunggal Ika, jangan lupa tolong subscribe channel ini juga. Ini channel Jaga Nusantara, channel KB Nusantara, ada 2 channel. Jadi sama saja sebenarnya, tetapi ini adalah skoci ya. Jaga Nusantara menjadi skoci untuk jaga-jaga ya, untuk menjaga KBN Nusantara. Sewaktu-waktu ada yang nakal, jadi masih ada satu. Ya, terima kasih bagi pecinta NKRI, pecinta Bhinneka Tunggal Ika, pecinta Bumi Pertiwi. Terima kasih, subscribe Anda ikut membantu perjuangan kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.